globalisasi sangat terasa sekali. Kemajuan ilmu pengetahuan dan merebaknya perkembangan teknologi mulai menggeser nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut sangat berpengaruh besar. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh sistem yang baik, terlebih saat kita sudah memasuki masa abad 21 di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Di era globalisasi sangat menuntut suatu bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa lainnya dalam berbagai bidang. Dunia pendidikan juga perlu berbenah sesuai dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi. Agar tercapai kualitas yang baik, maka diperlukan usaha yang maksimal, seperti memaksimalkan daya saing dan memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung perubahan pendidikan. Dalam proses pendidikan seringkali timbul berbagai kendala. Kendala tersebut bisa berupa kondisi belajar yang membosankan, ada sebagian siswa yang kurang memperhatikan, ada yang tidur tidak mau mendengarkan penjelasan gurunya, dan lain sebagainya. Sebagian guru menganggap kejadian tersebut menjadi kendala yang membuat pembelajaran menjadi kurang nyaman, sehingga tak jarang muncul justifikasi guru menganggap beberapa kelas menjadi kelas yang sulit untuk dikendalikan. Salah satu solusi yang harus digunakan adalah menggunakan pendekatan humanis atau humanistik. Saya akan menjelaskan apa itu pendekatan humanis dan bagaimana cara penerapannya. Kurikulum 2013, proses pembelajarannya menggunakan pendekatan ilmiah yang seharusnya menyentuh 3 ranah, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Sementara itu, pendekatan ilmiah yang digunakan harus meliputi penggalian informasi dengan cara pengamatan, bertanya, percobaan, pengolahan data, penyajian data, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, menyimpulkan, dan menciptakan. Pendekatan ilmiah ini kadang tidak tepat digunakan dalam kondisi dan materi tertentu, tetapi dalam kondisi ini proses belajar harus tetap menerapkan nilai atau sifat non-ilmiahkan. Peran guru di sini mampu menjadi fasilitator dalam tujuan pembelajaran untuk peserta didik agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail pendekatan ilmiah teori humanistik. Yang pertama ada pengamatan. Kegiatan ini biasanya disediakan objek untuk diamati, disimak, didengarkan, atau dibaca. Dengan hal ini supaya peserta didik merasa tertantang dan timbul perasaan ingin tahu. Yang kedua, menanya. Setelah selesai proses mengamati dan timbul perasaan ingin tahu, guru memberikan kesempatan dan membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mengenai kegiatan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada kegiatan ini, guru harus mampu memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk dapat bertanya sebanyak-banyaknya. 3. Mencoba. Kegiatan mencoba dimaksud untuk mengembangkan tujuan belajar, aktivitas pembelajaran nyata yang dapat dilakukan seperti bereksperimen. Yang keempat, menalar. Menalar di sini maksudnya adalah peserta didik mampu untuk berpikir secara logik, kemudian mengaitkan antara konsep dengan menyemai implementasi pendidikan humanistik pada abad ke-21. Sehingga peserta didik mampu untuk memahami fakta dan mampu menjelaskan tentang fenomena ilmiah yang ada di dalam fakta tersebut. Yang kelima, mengelola. Pada proses mengelola ini, peserta didik diharapkan mampu untuk secara aktif dalam bekerja sama, saling menghormati, saling berempati, siap menerima masukan, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan seorang guru. Guru lebih berperan sebagai manajer belajarnya. Yang keenam, menyimpulkan. Setelah selesai kegiatan mengelola, maka peserta didik diminta untuk dapat menyimpulkan hasil kegiatan. Hasil kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri atau secara kelompok tergantung perintah dari guru. Yang ketujuh, menyajikan. Tugas peserta didik yang sudah diselesaikan secara kolaboratif kemudian dikonsultasikan kepada guru untuk dijadikan sebagai bahan laporan tertulis. Bentuk laporan bisa bersifat mandiri atau bersifat kelompok. Yang kedelapan, mengomunikasikan. Pada kegiatan ini, guru memberikan klarifikasi terhadap hasil pekerjaan siswa, sehingga akan diketahui secara pasti jawaban yang diberikan benar atau masih membutuhkan perbaikan. Proses mengomunikasikan ini akan memberikan rasa puas kepada peserta didik karena ada penghargaan terhadap hasil pekerjaannya.
Peserta didik harus disiapkan sedini mungkin agar dapat menghadapi era globalisasi dan tuntutan dunia. Abad 21 menuntut penguasaan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, menguasai teknologi informasi, kemampuan berkolaborasi, dan berkomunikasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukannya alternatif pendidikan yang memberikan solusi agar manusia mampu berpikir, merasa, berkemauan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar dianggap berhasil apabila peserta didik mampu mencapai aktualisasi diri serta dapat memahami diri dan lingkungannya. Pembelajaran humanistik sangat relevan diterapkan dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi abad ke-21. Pembelajaran humanistik memberikan dorongan agar setiap individu melakukan peningkatan kualitas. Untuk mencapai hasil terbaik dunia pendidikan, perlu untuk melakukan berbagai inovasi. Pembelajaran humanistik memberikan arahan yang signifikan dalam pencapaian tujuan ini. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Terima kasih.